Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam meeting pembukaan audit PT United Tractor. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Almaya selaku Ketua Tim dan Auditor Energi bersama dua auditor rekan saya yang akan membantu proses pemeriksaan lapang pada hari ini, yaitu ada Julia sebagai auditor udara dan Alisa sebagai auditor limbah. Tujuan audit pada hari ini adalah menilai ketaatan perusahaan PT United Tractor terhadap perusahaan, peraturan lingkungan dengan lingkup yang pada pengelolaan limbah, udara, dan energi. Untuk kriteria auditnya sendiri digunakan mengacu pada peraturan pemerintah dan kementerian terkait seperti PP nomor 22 tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Permen LHK nomor 6 tahun 2021, serta EMSDM nomor 26 tahun 2021. Adapun jadwal audit lingkungan yang berlangsung ini selama 1 minggu, yang di dalamnya termasuk pembukaan, observasi dan wawancara, dan pengecekan dokumen, serta penutupannya akan dijadwalkan pada hari Sabtu. Metode audit yang kami gunakan mencangkup bagaimana wawancara, verifikasi dokumen, observasi lapang, serta teknik sampling pada titik tertentu. Kami pastikan semua komunikasi selama audit akan berlangsung dengan terbuka, dan setiap temuan yang kami temukan akan selalu kami informasikan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, kecuali ada dokumen teknis dalam bahasa Inggris yang perlu didiskusikan. Mohon dipastikan sumber daya, fasilitas, serta akses lokasi sudah tersedia untuk tim audit. Kami juga menekankan aspek ketiga selama audit lapangan termasuk ketersediaan APD. Hal-hal bersifat rahasia tentunya akan kami jaga. Untuk mendukung kelancaran, kami mohon satu orang dari perwakilan perusahaan menjadi guide selama audit. Jika ada hal yang ditanyakan terkait audit hari ini, boleh ditanyakan kepada saya selaku tim audit. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, saya Alisa Putri sebagai auditor bagian limbah. Di sini saya izin mewawancarai Ibu sebagai auditi dari bagian limbah dari perusahaan ini, Bu. Boleh, silakan duduk. Ibu, apakah perusahaan melakukan pemilihan limbah non B3 seperti organik, anorganik, dan daur ulang? Ya, kami sudah melakukan pemilahan limbah non 3 di kantor pusat maupun di unit usaha. Sampah dipilah menjadi organik, anorganik, dan daur ulang, seperti waste sorting facility. Pada tahun 2023, 100% sampah kantor pusat berhasil dialihkan dari TPA, sehingga tidak ada lagi sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Baik, apa ada bukti, Bu, pencatatan timbulan limbah pada tingkatan tiap lini bisnis ini? Kami mencatat timbulan limbah pada secara rinci di setiap lini bisnis seperti kontraktor tambang, pembangkit listrik, hingga tambang emas. Laporan mencangkup jumlah timbulan, jenis limbah, dan cara pengelolaannya. Data ini menjadi dasar evaluasi pengurangan limbah di tiap unit. Lalu bagaimana perusahaan ini memilah limbah B3 dan non B3 sebelum diserahkan ke pihak ketiga? Limbah B3 seperti oli bekas, aki, baterai, dan filter dipisahkan sejak dari sumbernya. Limbah B3 kemudian disimpan di TPS khusus sesuai aturan. Sebelum diserahkan ke pihak ketiga yang memiliki izin, limbah non B3 dipilah untuk didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Seberapa besar total limbah padat dan cair di tahun 2023? Serta berapa yang berhasil digunakan kembali atau didaur ulang? Nah, pada tahun 2023 ini kami menghasilkan sekitar 24,5 juta limbah cair dan sebesar 27,7 ribu ton limbah padat. Nah, dari jumlahnya itu sekitar 192 ribu ton limbah cair dan 15 ribu ton limbah padat berhasil dimanfaatkan kembali atau didaur ulang. Apa ada program inovatif yang dilakukan untuk mengurangi timbulan limbah B3 di perusahaan? Tentunya ada, salah satunya adalah konservasi limbah B3 menjadi produk berguna. Melalui PT United Tractor, Pando Engineering, kami mengelola sludge dan kemasan cat bekas menjadi pavilion box, sehingga volume limbah B3 berkurang sekaligus menghasilkan produk yang memiliki nilai. Menurut Ibu, mengapa penerapan prinsip 6R ini penting dalam pengelolaan limbah? Dan bagaimana dampaknya terhadap pengurangan beban TPA? Berdasarkan perusahaan kami, prinsip 6R itu sangat penting untuk menekankan jumlah limbah sejak dari sumbernya. Dengan 6R, kami bisa mengurangi pembuangan ke TPA, bahkan sampah dari kantor pusat sudah berhasil 100% dialihkan ke TPA. Ini juga menjadi kesadaran karyawan tentang pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Baik, Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Saya izin pamit, Ibu. Ya, terima kasih. Selamat siang, Ibu. Siang. Saya Julia sebagai auditor untuk udara. Saya izin untuk mewawancarai Ibu terkait pengelolaan udara di PT United Tractors ini. Ya, baik. Silakan duduk, Ibu. Baik, Ibu, saya izin bertanya. Untuk di PT United Tractors ini, siapa yang bertanggung jawab dalam menyusun dan melaporkan data emisi ke pemerintah? Tanggung jawab itu ada di divisi HSE di tiap unit, lalu dikompilasi ke level korporasi. Data ini juga masuk nantinya ke laporan keberlanjutan, Ibu. Baik. Untuk di lokasi mana saja perusahaan itu melakukan pemantauan kualitas udara ambien dan parameter apa aja yang diuji? Pemantauan ini dilakukan di kantor pusat dan beberapa site operasional. Kami memasang alat pemantauan real time dengan parameter TSP, PM10, SO2, dan juga NO2. Untuk tingkat keseringannya itu seberapa sering dilakukan pengujian emisi kendaraan operasionalnya dan gensetnya yang digunakan?
Uji emisi ini dilakukan secara berkala, meskipun laporan tidak mencantumkan frekuensi detail. Yang jelas, hasil pengujian 2023 ini menunjukkan emisi masih di bawah baku mutu, jadi masih terbilang aman, Ibu. Baik, saya izin tahu untuk bagaimana sih strategi pengendalian emisi debu di jalanan tambang dan area operasi PT United Tractors ini? Kami sendiri melakukan penyiraman jalan hauling dengan water truck, memasang dust suppression system, dan bila perlu kami juga menggunakan bahan kimia penekan debu. Mengapa perusahaan menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca dan bagaimana pengimplementasiannya dalam 2023? Oke, target ini ditetapkan untuk mendukung Paris Agreement dan emisi Indonesia. Kami menargetkan pengurangan 30% pada 2030. Pada 2023, capaian kami adalah penurunan emisi sebesar 413.593 ton CO2 eki atau 10,84% melalui efisiensi energi terbarukan, dan pembelian REC. Baik, terima kasih Bu. Saya kira sudah cukup untuk kali ini. Saya izin pamit ya Bu. Terima kasih atas informasinya Bu. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya izin mewawancara Ibu terkait energi di PT United Tractor. Oh, boleh. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Yang pertama mungkin saya bertanya nih Bu, berapa sih total konsumsi energi di perusahaan pada tahun 2023 dan bagaimana tren dibanding tahun sebelumnya? Total konsumsi energi di perusahaan pada tahun 2023 itu dia mencapai 65,86 juta gigajoule. Dan juga untuk itunya turun sekitar 4% dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini tuh hasil efisiensi di berbagai operasi. Baik. Nah, bagaimana sih cara perusahaan melakukan efisiensi energi di kegiatan operasional? Kami melakukan optimalisasi bahan bakar alat berat dan juga penerapan teknologi hemat energi di kantor, serta efisiensi listrik di pembangkit. Selain itu juga kami melakukan efisiensi logistik yang juga membantu menekan konsumsi energi. Apa kontribusi energi terbarukan seperti PLTS atap, REC, dan biofuel terhadap bauran energi di perusahaan? Energi terbarukan menyumbang sekitar 21,39 juta gigajoule atau sekitar 32,47% dari bauran energi kami pada tahun 2023. Sumbernya juga berasal dari PLTS atap, Renewable Energy Certificate atau REC, dan juga biofuel. Selanjutnya itu mengapa perusahaan membeli Renewable Energy Certificate dan bagaimana sih manfaatnya bagi target emisi? REC ini tuh dibeli untuk memastikan listrik yang kami gunakan berasal dari sumber energi terbarukan. Dengan membeli REC ini, kami bisa menurunkan jejak karbon dari listrik. Nah, pada tahun 2023, kantor pusat UT sendiri sudah menggunakan 100% listrik berbasis REC. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, bagaimana roadmap perusahaan untuk meningkatkan porsi energi terbarukan hingga tahun 2030? Kami menargetkan PLTS atap di setiap unit-unit usaha dan juga melakukan perluasan pembelian REC serta memperbesar pemakaian biofuel. Nah, langkah yang saya sebutkan tadi diharapkan dapat mendukung target pengurangan emisi sebanyak 30% pada tahun 2030 dan juga sejalan dengan kebijakan energi nasional. Baik, mungkin cukup sekian Ibu pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak dan Ibu selama audit berlangsung. Izinkan saya menyampaikan temuan sementara pada audit ini. Secara umum, perusahaan telah taat dalam aspek yang pertama ada penilaian limbah B3 non B3 serta pencatatan timbulan limbah padat. Yang kedua itu pengendalian debu dan uji emisi di area operasional. Dan yang ketiga itu pemanfaatan energi terbarukan melalui PLTS, atap, biofuel, dan pembelian REC. Kami juga mencatat adanya praktik yang baik, misalnya inovasi pemanfaatan limbah B3 menjadi paving block dan capaian pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 10,84% di tahun 2023. Namun ada beberapa yang mendapat perhatian juga dari kami. Yang pertama itu ada pengujian emisi kendaraan dan genset belum dilakukan dengan frekuensi yang jelas. Terus ada juga roadmap yang peningkatan energi terbarukannya hingga 2030 masih perlu dirinciin dengan target tahunan. Untuk tindak lanjut, kami mengundang pihak perusahaan memberikan tanggapan atas temuan ini. Setelah itu, kami bisa berdiskusi mengenai tindakan koreksi dan pencegahan, serta menyepakati batasan waktu perbaikannya. Sebagai informasi, laporan final audit akan diselesaikan maksimal 2 minggu setelah pertemuan ini. Baik, terima kasih atas paparan temuan audit. Kami akan menindaklanjuti catatan mengenai konsistensi pencatatan limbah non B3 dan segera menyusun roadmap detail energi terbarukan. Kami juga akan memperjelas jadwal uji emisi kendaraan dan genset agar lebih terukur. Baik, terima kasih. Dengan begitu, pertemuan audit hari ini resmi selesai. Semoga hasil audit ini bisa menjadi masukan positif bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja lingkungannya.